Bahwa benang hari ini aku pindahkan dari kiri ke kanan, artinya apa? Kamu sekarang dari golongan kiri berubah jadi golongan kanan. Pakai ayat sedikit biar ngerti. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Beruntunglah orang kanan, kan gitu. Ya, merugilah golongan kiri. Jadi kalau di kiri terus rugi. Kalau pindah ke kanan waras. Gitu maksudnya. Selesai wisuda waras harusnya. Selesai wisuda tambah nggak waras, berhenti belajar, jatuh jadi orang bodoh. Ini biar ceramah saya juga didengar sama yang wisudaan. Jadi ngerti sekarang versi bodoh menurut Quran? Siapa orang bodoh menurut Quran? Ngaku beriman, malah dia membodoh-bodohkan orang lain yang beriman beneran. Dia tidak tahu bahwa dia bodoh. Satu. Kita lihat ayat lain. Agak banyak ya ayatnya hari ini. Orang bodoh menurut Quran yang kedua itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadi jahilin itu bahasa Arab dari kata jahil. Jahil itu bodoh. Jadi jahilin itu gelar dari Allah buat orang yang bodoh. Awas, karena kalian ingin anaknya ke Arab-Araban, begitu lahir dikasih nama Muhammad Jahilin. Muhammadnya sudah bagus. Kadang-kadang begitu ya, asal Arab aja udah seneng gitu dianggap soleh. Jahil tuh bodoh. Jahilin orang yang bodoh orangnya. Kita lihat ayat ini. Jadilah pemaaf, khudil afwa wa'mul bir urfi, dan suruhlah orang untuk urfi. Urfi Arafah itu mengenal. Makanya terjemahan yang benarnya ayat ini adalah khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengenal. Suruhlah orang untuk mengenal. Mengenal siapa? Kenali jati diri. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhan. Cara mengenal Tuhan yang paling ampuh yang diajarkan para nabi, para rasul adalah kenali diri. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengenal. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh. Nah, orang bodoh yang mana? Yang tadi, yang mengaku beriman, kerjanya membodoh-bodohkan orang beriman, padahal dia sendiri yang tertutup. Tapi karena dia merasa sudah pintar, merasa sudah banyak ilmu, kerjaannya menyalah-nyalahkan orang. Berpalinglah dari mereka, kata Al-Quran. Kenapa? Bergaul dengan orang bodoh, bisa jadi kita ikut bodoh juga. Karena kebodohan itu menular. Kecerdasan juga menular. Makanya bergaullah dengan orang cerdas, kita insya Allah ke bawah cerdas. Sekarang yang ketiga dari Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Ini ayat bagus sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanah. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah. Kepada siapa? Alas samawati, kepada langit, wal ardi, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung. Fa'abaina ahyamilnaha wa asfaqna minha. Mereka menolak untuk memikul amanah ini. Ulangi ya. Jadi Allah menawarkan apa? Amanah. Amanah itu dari kata dasar iman. Awas, ngajinya harus betul. Amanah itu kata dasarnya iman. Karena selama ini kata amanah itu jadinya titipan. Betul? Saya mendapatkan amanah apa? Titipan. Bingkisan buat disampaikan pada orang lain. Itu bukan amanah, itu bingkisan. Amanah itu kata dasarnya iman. Jadi Allah menawarkan iman ini kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Apa yang terjadi?
Fa'abaina ahyamilnaha wa asfaqna minha. Mereka semua menolak iman yang akan dititipkan pada mereka. Kenapa menolak? Saya kasih tahu. Karena mereka nggak punya ilmunya, nggak punya alatnya. Karena yang diberi alat untuk bisa iman itu cuma manusia. Yang diberi alat untuk iman cuma manusia. Apa iman? Al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Yang diberi kolbu cuma manusia. Apa itu kolbu? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Karena kolbunya orang yang beriman itulah rumahnya Allah. Jadi Allah itu bertinggal dalam diri manusia. Jadi oleh karena itu maka ketika langit, bumi dan gunung ditawarkan iman, mereka mengatakan, fa'abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha. Aku enggan untuk mendapatkan amanah itu ya Allah. Wa hamalhal insan, dan kemudian amanah ini diterima oleh insan, oleh manusia. Jadi kalian semua itu sudah menerima amanah. Langit, bumi, gunung menolaknya, tapi kalian menerimanya. Tetapi ayat ini dipungkas dengan pernyataan yang sangat luar biasa. Innahu kana doluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat dolim dan bodoh. Yuk lihat saya semua. Siapakah orang yang dolim dan bodoh itu? Manusia yang mana yang dolim yang bodoh itu? Satu, yang menolak amanah ini. Satu itu. Mau menerima amanah ini? Mau? 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 Kenapa enggak mau? Karena langit tidak bisa, bumi tidak bisa, gunung tidak bisa. Karena mereka enggak punya alatnya. Sedangkan manusia diberi alatnya. Loh kenapa enggak mau? Jadi manusia yang menolak amanah ini, maka dikatakan dolim dan bodoh. Satu. Yang kedua, dia terima amanah ini, tetapi dia tidak menjaganya. Itu lebih dolim dan bodoh lagi. Jadi kalau ingin tidak dolim, tidak bodoh, terima amanah ini dan jaga. Paham? Jadi udah tahu sekarang yang dolim dan bodoh siapa? Satu, yang tidak mau menerima amanah ini. Jadi amanah itu iman. Ingat ya, yang tidak mau menerima iman ini dari Allah. Mau dibukakan oleh Allah pintu kolbunya, gak mau. Lebih suka dalam kebutaan. Luar biasa. Lebih suka buta. Aneh. Padahal tadi ada 3 penyakit manusia kan? 1 buta mata kalbu. Yang kedua penyakit kulit. Ngerti sesuatu kulitnya saja. Yang ketiga kematian kesadaran. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran 49. Silahkan baca sendiri. Terlalu panjang kalau saya bacakan. Semakin jelas ya orang bodoh. Nah di sini bahkan ada tambahannya, bukan sekedar bodoh tapi dolim. Jadi orang dolim dan bodoh itu satu, tidak mau menerima iman. Yang kedua, menerima iman tetapi menyia-nyiakannya. Mau masuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya jangan masuk dua-duanya. Masuk yang ketiga. Terima amanah ini dan jaga. Itulah yang disebut dengan Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan. Makanya Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin.
Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Ya. Ingatlah nikmatku kepadamu. Nikmat yang terbesar adalah iman. Sering kan kalau Jumat ada pembawa acara, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Ya syukurlah kalau udah merasakan. Tapi sayang sekali kalau dia cuma ngomong gitu, nikmat iman, nikmat Islam, sementara belum menikmatinya, bodoh. Karena iman dan Islam itu ada rasanya. Makanya Nabi Musa di Quran surat Al-A'raf ayat 143, ketika beliau merasakan iman yang sebenarnya pertama kali, apa yang dikatakan Nabi Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Bergetar Musa itu karena iman itu ada awalnya, ada rasanya. Kalian kapan memulai iman? Belum bukan? Baru mengaku-ngaku dari kecil. Karena disuruh ngaku sama orang tua. Itu aja. Tapi awalnya belum. Nabi Musa juga mengawali iman di usia yang sudah sangat sepuh. Dan beliau melakukan pencarian yang sangat luar biasa. Itu diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Baca nanti ayatnya. Kalau saya bahas nggak cukup waktu. Nabi Ibrahim juga sama, melakukan pencarian. Waktu beliau bertemu dengan bintang, beliau cuma mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Waktu bertemu dengan bulan, kata-katanya tidak begitu lagi. Apa yang dikatakan Ibrahim? Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Tapi terus melakukan pencarian, akhirnya ketemulah matahari. Dan saat bertemu matahari beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiyalil ladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak musyrik lagi. Bintang, bulan, matahari. Jelas bukan bintang, bulan, matahari yang itu. Itu mati leletik yang geus katingalieun ku Nabi Ibrahim. Ya, cari bintang, bulan dan matahari di langit yang terdekat. Di langit yang terdekat. Maka di Quran surat Ar-Rahman dikatakan Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Ada dua matahari yang harus kamu tahu. Satu matahari jasmani, ti leuletik geus ningali. Unggal poe maraneh moyan. Tapi satu lagi matahari ruhani ada di sini. Itu yang dibutuhkan untuk proses fotosintesa rohani. Temukan itu. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Enggak akan gelap. Terang beneran. Maka di Quran tubuh kita ini digambarkan sebagai pohon zaitun. Zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah. Pohon zaitun ini bukan dari timur, bukan dari barat. Gak dari mana-mana. Dari sini. Ternyata di pohon zaitun ini ada apa? Ada lampu. Ada minyak yang bercahaya walaupun tidak disentuh api. Di Quran dikatakan walau lam tamsas hunar nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasa. Di pohon zaitun ini ada minyak yang bisa bercahaya walaupun tidak disentuh api. Temukan itu. Kapan? Sekarang, di sini, saat ini. Apa yang kalian lakukan? Cari minyak zaitun. Karena di Quran ada kata-kata pohon zaitun, lalu kita cari pohon yang ada minyaknya. Karena pohon itu mengeluarkan minyak, disebut aja pohon zaitun. Jadi lebih duluan ini di Quran kata-kata zaitun. Yang di Quran pohon zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari mana-mana. Zaitun natil la syarqiyah wala gharbiyah. Sedangkan pohon zaitun
yang kita punya, yang ditanam oleh kita, bisa dari timur, bisa dari barat, bisa dari utara, bisa dari selatan. Betul? Cuman karena ada minyaknya disebut pohon zaitun. Oh, kalau kalian sudah pakai minyak zaitun, rasanya sudah top deh jadi orang kaya. Hidupnya sehat. Gitu? Padahal minyak yang dimaksud di Quran yang bisa menyehatkan kita, itu bukan minyak itu. Minyak yang bercahaya walaupun tidak disentuh api. Walau lam tamsas hunar. Walaupun tidak disentuh api dia sudah bercahaya. Temukan itu dalam dirimu. Cari guru yang bisa menunjukkan itu. Kalau tidak bisa menunjukkan, bukan guru. Kalau cuman ngomong agama cuman hafalan, itu adalah kebodohan. Karena agama itu harus ada buktinya, harus nyata. Para nabi dan para rasul tidak mengajarkan agama cek jeung cenah. Semua dibuktikannya. Dan ada rasanya. Tidak mungkin sekelas Sayyidina Umar begitu masuk Islam tiba-tiba bergetar setelah mengalami syahadat. Bukan membaca syahadat, mengalami syahadat. Kalau cuma membaca tidak mungkin bergetar. Betul? Kalian saya suruh baca, coba baca. Ikuti saya. Kopi ini rasanya enak. Coba. Ada getarannya? Coba minum kopi. Mau saya bimbing minum kopinya kayak tadi? Mau? Kopi ini rasanya enak. Cukup? Buat apa ngomong gitu? Kopi ini rasanya enak, kopi ini rasanya enak. Minum kopinya kapan? Kalau cuma bilang kopi ini rasanya enak, kita tidak mendapatkan rasa. Tapi kalau minum kopi, gak ada kata-katanya, dapat rasanya. Pilih mana? Minum kopi dong. Kalian lebih suka ngomong kopi rasanya enak. Atau baca buku tentang kopi. Dan puas ketika membaca itu, luar biasa. Jadi kesimpulan dari ayat ini, siapa orang bodoh? Yang tidak mau menerima amanah. Satu. Yang kedua, dia terima amanah tapi dia sia-siakan. Bodoh juga. Bahkan dikatakan bodoh sekaligus zolim. Tahu artinya zolim? Zolim itu bahasa Arab, artinya gelap. Makanya hijrah itu minaz zulumati ilan nur. Zulum, zolim. Zolim itu gelap. Kita kan kadang-kadang saya dizolimi. Tar dulu, sama siapa? Sama pasangan hidup saya. Loh, bisa gitu dia menggelapkan kamu? Yang bisa menggelapkan kamu ya kamu sendiri, yang punya lampunya kamu. Paham? Jadi makanya di Quran dikatakan zolimun linapsih. Itu namanya menggelapkan diri sendiri. Orang lain tidak bisa menggelapkan kamu. Yang bisa menggelapkan kamu adalah dirimu sendiri. Sok nempukeun ka batur wae. Nyeri hate cek batur, ku batur. Nyeri hate mah buatan maneh. Diasupkeun kana hate, diasupkeun teu asupkeun hate jangan kumaha maneh. Rek poek rek caang, kumaha maneh. Paham? Jadi zulum itu artinya apa? Zalim itu artinya apa? Ini suka dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang curhat sama saya. Ayah, saya sedang dizolimi. Tar dulu. Kusaha. Tahu artinya zolim? Gak tahu ayah. Jangan ngomong kalau gak tahu. Dizolimi artinya digelapkan oleh orang lain. Orang lain tidak akan bisa menggelapkan kamu. Yang punya lampu kamu. Yang punya saklar kamu. Makanya tonton di YouTube itu. Ada judul kajian saya. Saklar kebahagiaan. Pegang saklar itu, kamu akan bahagia. Selama ini saklarnya dibawa-bawa orang. Hese mencet. Betul? Coba saklarnya dibawa kamu. Mau nyala itu bahagia atau enggak nyala. Saklarnya udah dipegang, tinggal bahagia. Mau bahagia sekarang? Sekarang aja. Gak usah nunggu besok. Gitu bahagia tuh. Ya. Oke, lanjut. Kita lihat surat